Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya tentang kenakalan remaja. Bagaimana, masih ingat pengertian kenakalan remaja? Baiklah, Ibu ulangi ya. Jadi kenakalan remaja itu dari kata bahasa Latin yang disebut dengan juvenile delinquency. Ya, juvenile artinya anak-anak atau anak muda, sedangkan delinquent artinya terabaikan. Ya, jadi secara keseluruhan kenakalan remaja atau juvenile delinquency itu adalah anak-anak muda yang terabaikan sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Nah, mudah kan pengertiannya? Baiklah, hari ini kita lanjutkan dengan tema sebab-sebab kenakalan remaja ya dan cara pencegahannya ya. Baiklah, supaya lancar kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Jadi kalau kita sudah tahu arti kenakalan remaja dan akibatnya yang merugikan remaja itu sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, ya, karena akibat dari perbuatan buruknya tadi, misalnya kalau sudah sangat menjurus ke hukum pidana itu kayak penggunaan narkoba misalnya, ini nanti bisa menular pada remaja yang ada di kampung itu atau teman-teman sekolah dan sebagainya, dan itu harus dicegah dan ditanggulangi. Hari ini temanya adalah apa sih penyebab kenakalan remaja itu ya. Jadi penyebabnya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri remaja itu sendiri. Apa saja? Yang pertama adalah krisis identitas. Ya, jadi karena remaja ini adalah umur-umur antara anak-anak dan dewasa, masa transisi dalam mencari jati diri. Bagaimana sih diriku ini? Bagaimana sih hidup ini? Bagaimana sih perilaku yang benar ini, dengan cara mencoba-coba melakukan hal-hal yang dia ketahui, dan mereka biasanya masih belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya. Sehingga mereka itu mempunyai perasaan tidak konsisten ya, karena belum tahu yang baiknya dan buruk. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya bentuk integrasi ya, perubahan biologis ya. Jadi anak-anak kalau remaja, kalau perempuan menstruasi ya. Kemudian kalau anak pria dengan perubahan hormon ya, menjadi berubah perilakunya, pikirannya ya. Juga perempuan, anak perempuan secara sosiologis juga mereka bergaul di masyarakat ya, keluarga, saudara itu mereka bagaimana harus menempatkan diri, karena transisi sebagai anak dan dewasa tadi ini perlu proses ya. Mereka menginginkan jati diri yang baik, tapi kadang-kadang mereka gagal ya, karena masih belum tahu bagaimana yang benar tadi ya. Itu jadi penyebabnya kenapa mereka melakukan kenakalan remaja. Kemudian yang kedua adalah kontrol diri yang lemah ya. Remaja tidak bisa membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima oleh keluarga, masyarakat, sehingga mereka terseret ke perilaku nakal ya. Contohnya
penyebab kontrol diri lemah ini misalnya dia selalu memendam masalah dalam dirinya dan tidak terbuka pada keluarga, orang tua, sehingga dia tidak tahu solusinya. Ya, bagaimana teman-teman? Penyebab dari kenapa adik-adik atau anak-anak kita itu melakukan kenakalan remaja, itu faktor dari dalam, yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Jadi di sini peran keluarga, orang tua, masyarakat, sekolah sangat penting ya, supaya membantu perkembangan remaja ini ya, untuk mendapatkan identitas ya, bahwa mereka berharga. Kemudian mereka juga diajari untuk mengontrol dirinya, tidak boleh suka marah ya, bisa mengendalikan diri dan sebagainya. Kemudian faktor eksternal atau dari luar remaja yang menyebabkan mereka nakal itu, yang pertama keluarga. Misalnya perceraian orang tua. Ya, ini sangat berdampak ya pada remaja ya, karena mereka menginginkan keluarga yang harmonis, tapi karena orang tuanya belum dewasa dalam pemikiran, tidak memikirkan akibatnya kalau mereka bercerai ya, sehingga anak-anak ini menjadi sangat sedih, melarikan ke hal-hal yang bersifat negatif dan melakukan kenakalan remaja. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Kemudian tidak adanya komunikasi antar keluarga ya. Jadi karena ayah mama bekerja, adik-adik ini tidak bisa dekat dan tidak bisa komunikasi. Masalah sekolahnya, perkembangan dirinya ya, semuanya dipikirkan sendiri dan belum tentu benar. Nah ini ya, perhatian bagi bapak ibu yang sama-sama bekerja. Boleh bekerja karena kita mencari kebutuhan untuk keluarga, tetapi harus tetap ingat ya, ada amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan adanya anak-anak remaja, anak-anak kita, adik-adik kita yang dititipkan pada keluarga kita ya. Jadi kita harus membimbingnya, mengarahkan, menyayangi, menghargai dan sebagainya. Atau bisa juga keluarga yang sering bertengkar ya, kemudian tidak ada pendidikan akhlak mulia di keluarga itu ya, padahal pendidikan yang utama itu berasal dari keluarga ya. Bisa juga kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua, tidak memberikan pendidikan agama ya. Ini semua bisa menyebabkan remaja itu melakukan kenakalan remaja. Ya, bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Ya, halo ya, untuk yang punya adik atau saudara remaja, punya anak remaja, perhatiannya ya, kasih sayangnya. Saya kira itu dulu ya, nanti kita lanjutkan untuk konten berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.